In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Pekerjaan lu di? Saya di Kementerian PUPR. Bagian? Saya di auditor. Pas dong. Bagaimana memvalidasi informasi? Contoh, saya mau ambil contoh ya. Misalnya begini. Kita menerima aduan dari masyarakat. Berupa surat misalnya atau berupa apa gitu kan, masuk informasi ke kita. Pak, ini pembangunan tidak betul. Ya. Karena begini. Kita turun di auditor, ditugaskan. Kita memvalidasi, betul nggak sih? Pertama apa yang kita validasi misalnya? Data yang kita terima dulu dong. Apa? Misalnya berupa gambar, video, atau apa. Kita uji dulu kan. Oh misalnya, oke deh, bukti ini cukup nih. Maksudnya untuk kita ke penelitian berikutnya. Nah, kalau udah cukup, oke, kita mau di step berikutnya kita mau ngaudit. Apa yang mau kita audit? Tujuannya jelas. Apa? Misalnya pengaduannya tadi apa? Misalnya, Pak, ini misalnya jalannya kurang nih, Pak. Maksudnya 30 cm ini kayaknya nggak sampai 30 cm nih. Dugaannya kan yang dikirim misalnya foto. Iya. Dikirimnya foto. Terus yang lain-lain lah, misalnya ada perbandingan jalan di sebelah mananya kan gitu. Nah, dari situ kita, oke, next audit. Berarti apa? Kita misalnya ketebalan jalannya. Apa yang mau kita periksa? Sepanjang apa kan gitu. Misalnya di aduan sepanjang 1 kilometer. Nah, kita cek 1 kilometer. Kita sampling mau berapa? Mau 1 kilometer populasi atau kita mau sampling? Ambil berapa ratus meter. Nah, nanti itu kita studi lagi, kita teliti lagi. Misalnya kita ambil contoh jalannya, kita bor tuh jalan. Jadi pada saat kita memvalidasi, oke, kita ambil contoh dengan step-step validasi dari lo ya. Itu ada hal simpel adalah, berarti pada saat pertama kali kita dapat berita pun saja, kita harus baca dulu dan kita mencoba untuk memecah-mecah dulu nih. Yes. Ibarat kata jangan ada satu informasi ini lo telan semua mentah-mentah dan lo cepat titik di akhirnya nih. Kan maksudnya rata-rata banyak seperti itu kan, Bang. Hanya tujuan akhir dari satu berita, tujuan akhir ditelan mentah-mentah. Tapi di tengah-tengah ini kan sebenarnya ada proses untuk nyampe bridging ke berita ini. Iya, betul. Nah dari situ yang mulai di kita untuk mengkritisi itu ya. Iya, mesti kritis kan di situ. Di step-step ini sebelum nyampe di langkah-langkah sebelum kita sampai kesimpulan kan gitu. Iya dong, orang membuat, apalagi kita ya membuat satu kesimpulan dalam bentuk tertulis. Itu kan harus ada bukti pendukung. Kan nggak mungkin saya bilang bahwa ya ternyata jalannya kurang, tingginya dari 30 cm. Cuman itu aja. Terus apa gitu yang membuktikan di kurang dari 30 cm itu apa buktinya gitu. Harus ada dong. Oh ternyata kita ngambil sampling Pak, kita bor, kita bawa ke lab. Berarti boleh nggak Bang gini? Berarti boleh nggak kalau gue simpulkan bahwa gini, pada saat setiap lo dapat berita, baik itu dalam pekerjaan lo, baik lo dalam berita media luar juga, berarti the power of why, kenapa itu penting ya Bay? Penting lah. Itu yang jarang ditanya. Mungkin itu jarang yang muncul akhirnya di kepala ya. Gini. Bukan jarang muncul di kepala, tapi saya balik gini posisinya. Alasan orang untuk berpikir why. Kenapa harus saya memikirkan itu gitu? Karena mungkin dianggap bahwa informasi cuma kenapa saya harus memikirkan tingkat urgensi dan kepentingannya terhadap informasi tersebut. Tapi dia lupa bahwa pada saat dia share mungkin sesuatu itu mungkin ada orang penting dan akhirnya menjadi chaos atau menjadi suatu pemahaman baru yang mungkin jadi mispersepsi kan bisa menimbulkan mispersepsi. Karena persepsi orang kan nggak mungkin sama kan, itu aja. Nah dan itu yang di lapangan lo ternyata lakukan juga seperti di pekerjaan lo. Bukan hanya di setiap pekerjaan sih, maksudnya kayak malah hampir di setiap, mungkin di hidup gue kali. Gue menerapkan loh. Sekarang gini. Be reasonable. Berpikirlah masuk akal kan gitu. Kalau itu nggak dipakai celaka kita. Bener dong. Human wants itu banyak kan. Manusia tuh pengen apa aja banyak. Tapi mereka kadang lupa. Apa yang kita butuh sih? Apa yang kita perlukan? Lupa. Iya. Betul. Karena gini, ada perbedaan antara needs sama want. Ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Yes. Kebanyakan dari manusia mementingkan dan terlalu berfokus terhadap apa yang mereka inginkan. Tapi dilupa terhadap kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Nah, dari situ akhirnya egonya mulai main kalau keinginan begini. Oh iya, jelas itu ego bermain, sangat-sangat bermain. Contoh ya, kita pakai contoh sederhana. Mau beli suatu barang.
Kita mau beli misalnya taruh sepatu. Satu brand luar harganya sekian. Satu brand lokal harganya sekian. Jauh lebih murah dibandingin. Sekarang saya tanya, tujuannya apa? Karena butuh apa karena mau? Iya. Kalau butuh, ya sepatu saya sih sudah rusak. Iya. Balik lagi ya, ego ya Bang. Ego. Bicara ego. Pada saat kita main ego tuh udah jadi susah. Loh, iya jelas lah. Kalau kita ego kita bermain udah repot itu semua. Bayangkan kalau saya memikirkan ego nih ya. Saya sebagai ASN nih. Awal tahun lalu kita kebanjiran. Ya kan? Kalau mau bicara ego, rumah saya kebanjiran. Iya. Itu kebanjirannya selutut. Selutut tuh setengah meter lah ya. Pakai ukurannya setengah meter lah ya. Setengah meter. Tiba-tiba saya dapat perintah. Tolong semua nih PNS muda cek ke lapangan. Banjir semua itu. Pak Menteri memberitahukan seperti itu. Kalau saya mau ego, aku di rumah aja, rumahku juga banjir. Yeah. Tapi menariknya gini, kalau kita ngomong ego juga di pekerjaan lu akhirnya lu bisa dikatakan sebagai pelayan masyarakat kan sebenarnya. Yes. Lu berarti benar-benar harus bisa menanggalkan semua ego lu berarti sebenarnya. Di tidak semua kondisi sih, tapi hampir 80% ya harus menanggalkan ego. Actual tapi di lapangan kan lu pasti banyak banget dong yang bentrok lah, banyak hal yang. Iya. Karena kan gini, gue sebagai masyarakat ya, gue sebagai masyarakat juga terkadang kan kita pada saat komplain, pada saat kita melakukan kritik dan saran terhadap pekerjaan seseorang, itu kan kita nggak bisa dengan sabar ya, karena kan berbeda ya. Lo adalah sebagai penangkap yang orang kritik ke lo, tapi yang kritik itu kan pasti, wah itu udah pakai ego, semua alam bawah sadar keluar semua. Iya kan? Jadi gini, kalau saya tuh ngakalinnya gini, dengerin aja dulu. Kalau saya gitu, dengerin aja dulu. Kecuali sudah kelewat batas ya. Kalau sudah sampai menimbulkan menyinggung hal sara segala macam. Mungkin kalau gini, bedain antara kritik sama menghina ya. Kalau mungkin dia udah sampai penghinaan atau misalnya sampai fisik malah, gitu, ya kita refleks, istilahnya melindungi diri kan beda cerita kan gitu. Tapi kalau selama itu masih kritik, masih omel-omelan yang menurut saya masih masuk akal, ya didengar aja. Terkadang gini loh, tidak semua masyarakat itu kan beruntung. Tidak semua masyarakat itu beruntung. Terkadang yang diperlukan sama mereka itu adalah mereka didengarkan kok. Betul kan? Didengarkan sebetulnya. Sederhana. Karena ya itu balik, mungkin belum ada wadah atau mungkin belum ada kesempatan untuk mereka bisa bicara dengan banyak hal kali Bang ya. Mungkin gini loh. Sebetulnya wadahnya mungkin ada. Contoh ya, kayak kita ngambil lingkungan sederhana misalnya. Kita di RT. Itu kan pasti kita juga ada. Wadahnya kan ada. Contoh misalnya lingkungan ibu-ibu PKK RT. Atau apa, itu kan channelnya mereka tuh, jalurnya mereka. Terus ada misalnya rukun warga atau apa. Pasti kan ada kegiatan di dalam situ. Itu kan wadah. Maksud saya, dari sewadah-wadah kayak gitu kan bisa disampaikan seharusnya aspirasinya. Bisa disampaikan ide-ide, bisa dikasih masukan kan ke wadah yang lebih tinggi lagi kan gitu. Makanya di Indonesia itu kan berjenjang semua. Nah itu yang kadang-kadang bikin masyarakat ribet nggak sih Bang? Sebenarnya gini, ribet karena apa? Satu, orang itu semua kalau yang saya tangkap ya, pengalaman itu kadang-kadang suka maunya instan. Tapi gini, misalnya gini ya, sorry, saya bilang kayak tadi saya mengatasi banjir, misalnya Kementerian PUPR mengatasi banjir misalnya. Jadi warga itu sudah tinggal di situ tahunan, sudah ada misalnya dibangun bendung di situ, sudah dibangun tanggul, sudah disediakan pompa, sudah disediakan apa? Berarti kan masyarakat situ sudah tahu bahwa mereka wilayahnya pasti bisa banjir kapan saja. Mau mungkin hujannya cukup deras bisa banjir kan begitu. Nah permasalahannya adalah terkadang orang lupa, mungkin karena saking banyaknya aktivitas harian kan gitu. Jadi mereka lupa
mungkin bersih-bersih, lupa apa, kan begitu. Iya. Wadahnya ini akhirnya tidak disampaikan. Misalnya, kalau misalnya kita udah mau masuk musim Oktober gini kan udah penghujan nih kan. Iya. Mesti kan bisa dari musim yang lalu tuh kita udah bisa menilai dong. Waduh, tahun lalu awal tahun kemarin banjir ya. Kita mau siapa ya, kurang apa ya, kan gitu kan. Semestinya kan udah bisa gitu. Minimal mestinya Pak RT misalnya menginisiasi warganya atau apa, kan gitu. Sampaikan ke Pak RW. Nanti Pak RW sampaikan lagi ke Pak Lurah. Pak Lurah nyampaikan lagi ke Pak Camat. Terus berantai terus kan gitu. Cuman itu kan harus dijalani. Kan kalau nggak dijalani sekarang, gimana sekarang orang mau tahu kan gitu. Berarti gini, kalau misalnya ngomong kayak gitu berarti time management ya dong, berarti ada yang... Iya, memang harus ada time management dong. Berarti di situ ada kedodoran di time management dong. Kalau misalkan let's say pada saat tadi kita lu bilang ada banjir, ada segala macam, tapi mereka sebelumnya belum ada preparation, belum ada bersih-bersih, belum ada nyampe segala macam itu dong ya. Iya, nah kan makanya kan saya bilang, misalnya orang tinggal di satu permukiman, dia banjir. Dia bisa, kalau dia sudah lebih dari 5 tahun, mesti dia udah tahu dong banjir itu datang kapan saja. Atau minimal dia 5 tahun udah tahu lah. Atau enggak dia gini deh, masa iya ada tanggul sebesar itu dia nggak bisa ngeliat kan gitu. At least itu kan sudah ada. Cuman maksud saya, tolong dikomunikasikan lah. Sampai mana jenjangnya nanti kan gitu. Contoh misalnya tadi saya bilang, setiap wilayah punya RT RW, disampaikan ke situ. Nanti mungkin udah sampai lurah ini sampaikan lagi ke dinas terkait di pemerintah kota. Pak, kita mau bersih-bersih dong Pak, di selokan kita nih. Misalnya bantu apa, alat. Kita punya tenaga punya warga Pak, teman alatnya nggak ada Pak, kita hanya punya ini, kita butuhnya ini, tolong dibantu Pak. Kan bisa dong sebenarnya. Itu bentuk komunikasi kan gitu. Mungkin saya pikir, mungkin ini juga ada orang julid nih di luar sana ya, mungkin ada orang yang tidak sepikiran dengan saya kan gini kan, pasti mikir, lumayan enak ngomong kayak gitu, emang lu kira gue nggak hidup kan gitu. Mungkin karena kesibukan sehari-hari. Iya, lupa. Karena kesibukan sehari-hari juga mungkin terkadang gini, banyak masyarakat atau mungkin banyak dari kayak gue pun sendiri juga berharap bahwa sebagai pelaku atau sebagai pekerjanya dari yang kita harapkan dari mungkin dari pihak lo atau dari RT RW adalah memberikan inisiasi pertama kali. Bukan bukan sebagai warga yang bukan warga yang untuk Pak kita mau ini, kita mungkin harapan seperti itu kali ya. Karena kan banyak orang berpikir bahwa ya lu sebagai melayani masyarakat, lu lah tugas lu untuk berpikir bagaimana untuk melayani kita kan. Itu yang sering nangkap. Itu kan yang sering, maksudnya yang terjadi di lapangan kan seperti itu sebenarnya. Tapi masalahnya gini, orang ini mungkin tidak paham harus mengadu ke siapa kan gitu. Iya, banyak banget juga bingung. Banyak. Jadi contoh gini ya, saya pakai lagi nih banjir tadi. Begitu saya datang saya disangka orang PLN. Pak, listrik kita udah mati Pak dari kemarin malam tahun baru Pak, di tanggal 31 Desember Pak. Perbaikin Pak listrik kita. Waduh, saya bukan orang PLN Pak, saya gitu. Nah maksud saya pasti gini, Pak RT pasti tahu dong kejadian itu listrik mati kan gitu. Iya. Dia diinisiasikan lah gitu ke PLN. Kan apa? Kalau misalnya ternyata PLN sudah diinisiasi, udah disampaikan, tinggal dikasih lagi feedbacknya ke masyarakat. PLN itu bersikapnya seperti apa, kan gitu. Nah, bentar. Tapi pertanyaan adalah gini, apakah dari sebagai perwakilan misalkan RT dan RW, apakah mereka emang punya kayak seperti nomor telepon atau sebagai hotline mereka dengan gampang untuk bisa komplain? Banyak kok. Kita kan contoh ya, kayak tadi saya ambil misalnya PLN, itu kan sudah ada 1, 2, 3. Terus dan lain-lain gitu kan, bahkan kayak di PU aja juga sudah ada beberapa yang punya kan gitu. Maksud saya, makanya saya bilang itulah yang dipakai gitu loh. Cuman kadang-kadang jangan dipakai pas lagi kejadian. Contoh banjir, ya sekarang itu telepon sibuk terus ya. Iya Pak, yang banjir itu bukan rumah Bapak aja, yang banjir sampai tuh Jabodetabek. Dan kita juga banyak yang ke lapangan. Lah siapa yang mau iniin, Pak? Berarti bisa dikatakan adalah dibutuhkan orang yang punya integritas, yang punya inisiatif untuk bagaimana bisa menangani ini ya. Karena kalau dari cerita lo di sini kan bahwa sebenarnya dari pemerintah pun saja sudah memberikan channel, sudah memberikan hotline atau telepon yang bisa dilaporkan, bisa menghadapi aduan dan segala macam. Nah, berarti kan di sini dibutuhkan manusia individunya berarti ya. Nah, maksud saya tokohnya. Tokohnya. Kenapa tadi saya singgung tuh RT RW-nya? RT RW itu harus aktif loh. Sadari itu. Mau tidak mau, suka tidak suka.
Makanya jadi seorang Pak RT itu sebetulnya nggak ringan gitu. Karena ibarat kata mereka menjadi layer pertama yang paling dekat dengan warga berarti. Iya. Lapisan pertama dia yang paling dekat dengan warga. Sekarang siapa yang tahu misalnya dalam satu komplek perumahan itu warganya berapa selain Pak RT-nya? Iya. Iya kan? Apakah saya tahu misalnya tempat tinggal Arnold di sini lah, gitu. Apa saya tahu berapa warganya? Siapa aja nggak tahu. Tapi kan minimal pasti orang RT tahu, RW tahu, kelurahan tahu kan gitu. Tokohnya berarti. Tokohnya, sentralnya kan gitu. Itulah yang akhirnya bisa membuat ibarat kata ekosistemnya bisa menjadi jalan nih. Iya. Sehingga dari misalkan dari pihak dari lo, pihak dari PUPR atau segala macam itu bisa menanganinya lebih cepat karena mereka bisa membuat timeline-nya juga lebih jelas, manajemen time-nya menjadi lebih jelas. Misalnya gini, di daerah banjir tadi itu misalnya ada tanggul. Iya. Warga ragu, tanggul kita aman gak ya? Iya. Mesti dari jauh hari kalau perlu setelah kejadian banjir itu dalam bulan 2 atau bulan 3 bersurat. Kalau misalnya ya, Pak nanti tolong dong Pak diinspeksi lagi. Kalau nggak nanti, karena surat itu kita, dan itu nggak masalah. Nggak masalah kok. Maksudnya kayak misalkan let's say contoh gue cuma punya kepikiran kayak ini kayak nggak aman nih. Misalkan let's say contoh kayak ini lagi hujan ini listrik kalau kesamber nih bahaya segala macam. Gue boleh mengajukan surat seperti itu. Boleh. Tapi kan maksudnya makanya surat itu didasari oleh tokohnya. Oh, balik lagi ke situ lagi berarti. Karena mereka gini loh. Karena kan yang akan ditahu orang tuh akan nanya. Kayak saya contoh turun ke lapangan. Pak RT-nya yang mana ya? Bu RT-nya yang mana ya? Pak RW-nya yang mana ya? Iya, jadi oke, gue mulai nangkap sih. Maksudnya kadang-kadang orang berpikir bahwa jadi ketua RT dan ketua RW itu menjadi suatu hal yang kayak biasalah. Ini kan cuma lingkungan kecil. Ternyata itu menjadi suatu jalan pertama sebenarnya untuk kesemuanya berarti. Iya, betul. Okay. Dari hal sederhana ngurus KTP. Emang yang kita temuin langsung di Dukcapil? Enggak kan, pendudukan dan catatan sipil. Bukan. Yang kita temuin pertama siapa? Pak RT. Pak, saya warga baru di sini, Pak. Saya butuh apa ya, Pak, ya buat masuk ke sini. Kan gitu. Ya, mulai nangkep. Butuh tokoh, kita butuh tokoh. Disitulah berarti yang paling penting juga berarti pada saat setiap warga tinggal di suatu daerah, pada saat pemilihan ketua RT RW itu jangan dianggap simpel kayak udahlah bodo amat ini cuma satu komplek doang, udah cabut. Mungkin gini ya. Mungkin gini. Kenapa bisa ada orang cabut enggak usah pusing. Karena apa? Karena di situ mungkin tidak terjadi resiko-resiko yang kayak tadi ya. Contoh kebanjiran, kebakaran, listrik padam atau apa mungkin. Jadi less risk lah istilahnya. Yeah. Jadi sikap tidak peduli ada. Karena jujur ya Bang ya, itu terjadi sama gue juga. Seriously, gue pribadi di komplek gue aja pada saat kayak pemilihan ketua RT RW ada kayak gini segala macam, gue kayak ya udahlah kalau misalkan ada waktu ya datang, enggak ya udah nggak apa-apa dah gue gitu loh. Karena yang tadi bilang emang benar setuju yang lo bilang bahwa ada resiko yang terminimalisir bahwa pada saat gue tinggal di sini kayak ya udahlah ini kan cluster, nanti ada developer yang bisa bantu ini ada ini, sehingga akhirnya gue pun pribadi juga sadar kayak gue akhirnya melupakan ada satu orang tokoh ini yang bisa memberikan jembatan kita untuk kesemuanya sebenarnya pintunya. Berarti. Iya betul. Itu kan karena ngerasa nyaman gitu kan. Orang jadi lupa. Jadi terkadang sebenarnya dari pribadi kita sendiri juga ada kesalahan juga kita lakukan berarti sebenarnya. Iya. Yang mungkin kita tanpa sadar ya. Itu di bawah sadar biasanya kan begitu. Yang tadi gue bilang mungkin berpikir bahwa gue tinggal di sini juga banjir aman, nggak pernah banjir, PLN juga listrik nyala terus. Tapi pada suatu saat terjadi sesuatu, kita sendiri pun sebagai warga pun juga sebenarnya jadi bingung kemana. Kan lu sendiri juga nggak tahu pada saat pemilihan RT lu juga nggak tahu kemana. Bahkan terkadang ada kayak Pak RT rumahnya yang mana ya? Mampus lu dia juga. Yang mana ya? Kayak gitu. At least gini lah. At least ini hal paling sederhana yang saya lakukan ya. Saya jujur nih, pemilihan RT saya nggak tahu karena saya juga belum ada 10 tahun di situ. Saya nggak tahu kan siapa-siapa tokoh-tokohnya orang-orang di situ, siapa yang dituakan, siapa yang berpengalaman, siapa yang ini backgroundnya saya nggak tahu. Tapi at least yang saya jalani adalah minimal saya tahu siapa orangnya, rumahnya di mana. Karena dia sebagai tokohnya, gitu loh. Karena dia sebagai istilahnya kan kalau RT itu kan kayak ya itulah kayak leadernya lah di situ. Dan minimal pun sebagai warga pun juga harus minimal kenal kali ya. Supaya minimal bukan kenal, minimal tahu lah ya. Minimal tahu ya. Sehingga akhirnya pada saat untuk menyampaikan aspirasi atau mungkin ada keluhan jadi lebih mudah akhirnya. Iya. Atau ada orang nanya jalan, kita tahu. Rumah Pak RT di mana? Oh, di belakang Pak rumahnya. Iya.
dengan Pak ini namanya. Bang, tapi gini, menarik menurut gue gini. Kalau kita ngomong bekerja di pemerintah, apalagi seperti itu tadi ya, menurut gue orang yang bekerja di pemerintah itu adalah suatu hal yang apa ya, berat loh. Sebagai beban melayani masyarakat, tanggung jawab lu juga besar ya kan. Apa sih yang membuat lu menarik di situ? Di luar ini juga ini. Di luar juga menurut gue menarik juga adalah, atau correct me if I'm wrong, bahwa ada beberapa suku yang pada saat kalau lu kerja sebagai di pemerintahan itu menjadi suatu pride tertentu. Yes. Jadi gini. Kalau bagi mata orang Indonesia ya, saya bicaranya umum dulu. PNS itu masih sesuatu yang menarik. Pemerintahan aparatur sipil negara itu masih sesuatu yang menarik. Karena didukung oleh tadi beberapa background. Penghasilan yang besar, stabil, terus jaminan kesehatan, jaminan ini, jaminan itu, jaminan dan lain-lain. Itu yang masih menjadi acuan bagi orang-orang kita untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Dan kalau misalnya dibilang sebagai pride, mungkin iya. Dari lu pride? Dari gue pribadi ya. Sekarang gini lah, tidak masalah pekerjaannya atau apa. Minimal kita bangga dengan pekerjaan kita. Iya dong. Ya harus. Kita mencapai titik tertentu, masa kita nggak bangga sih? Iya. Contohnya Arnold bikin sebuah acara, sebuah apa kan gitu, panel diskusi atau apa, itu kan achievement. Iya. Itu penyampaian. Kan itu nanti akan ada satu poin tertentu di mana menjadi puncaknya kan. Tapi kan puncak itu akan pasti berubah terus, akan lebih naik. Nah itu maksudnya. Itu jadi kebanggaan, yes. Over pride, don't. Jangan. Tapi kadang pride itu yang disalahgunakan sama orang. Itu yang berbahaya. Ada orang-orang, ada oknum yang menyalahgunakan itu. Itu yang seharusnya yang disayangkan gitu loh. Itu mestinya nggak boleh terjadi. Kalau di saya pribadi, sebenarnya kalau kayak saya nih suku Batak gitu, sebenarnya PNS tuh bukan hal yang fenomenal. Bukan hal fenomenal lagi. Karena di orang Batak itu sebetulnya pekerjaan paling wahid bagi mereka adalah pengacara. Iya ya, gila. Mereka menguasai sekali ya di industri itu sepertinya. Iya, itu loh maksudnya gitu. Cuman masalahnya kan gini. Tidak semua orang, walaupun orang Batak sekalipun, tidak murni dilahirkan dengan kemampuan berbicara yang sangat baik kan gitu. Atau mengenal dengan baik kan gitu. Hukum dengan baik itu nggak semuanya kan gitu. Makanya, tapi banyak orang misalnya, kok orang Batak mau jadi PNS, mau jadi ini, mau jadi apa, misalnya aparatur sipil negara yang lain. Terkadang kita balik lagi. Contoh ya, sebetulnya kita yang menjadi ASN ini, baik sebagai ASN, TNI, Polri, dan kawan-kawan, sebenarnya kita punya standar yang jelas. Standar kita jelas kok. Apalagi kita tahun-tahun ini semakin membaik, sangat-sangat membaik. Standarnya jelas. Administrasi, apa sih yang dibutuhkan? Jelas. Jadi kita tahu tahapannya apa sih. Makanya saya bilang, disitulah jadi kita bisa introspeksi diri, kayak bisa mikir, oh ya, ada batasan-batasannya juga. Contoh, 30 tahun kalau lewat jalur umum nggak boleh. Jadi PNS, TNI, Polri udah nggak boleh. Tapi 35 boleh. Karena misalnya dia menjadi honorer sebelumnya. Boleh. Itu kan berupa privilege kan bagi orang yang sebelumnya menjadi honorer kan gitu. Tapi bukan terus privilege itu terus, ya mentang-mentang saya sudah jadi honorer itu saya enak aja melangkah. Saya juga pasti belum tentu, bos. Gugur mah gugur aja. Teman saya sebelahan waktu itu tes CPNS gugur mah gugur aja. Gak masuk juga, kita sama-sama honorer. Sama. Berderet kita honorer semua. Begitu gak lulus ya udah. Sama-sama gak lulus waktu itu diam juga. Saya juga diam waktu di 2014-2017 gitu, diam. Gak lulus, diam. Udah diam. Aduh gak lulus lagi. Diam. Begitu kemarin 2018 teman saya diam, saya ingat tahu iya saya lulus. So berarti lo sekarang dengan posisi sekarang lo sangat menyukai dan lo enjoy dengan pekerjaan lo, Bang. Sebenarnya dari dulu enjoy.
Dari dulu enjoy. Cuman masalahnya terkadang kayak tadi, masalah kan nggak berhenti. Contoh kayak tadi, saya dulu sebelum sebagai ASN, saya pernah juga di swasta. Saya senang enjoy di swasta. Saya kerja di developer perumahan. Itu senang karena saya memang senang dengan rumah dari dulu. Terus yang menjadi masalah adalah begitu saya dipindahkan ke proyek. Karena apa? Proyeknya di Bantar Gebang jauh gitu loh. Rumah saya di Tangerang. Pertama bukan masalah capek di ongkos, capek di badan, Pak. Sumpah. Jadi gini. Itu saya harus sampai ke mana, ke Bantar Gebang itu. Kita jam kantor biasa kan 8, 9 paling terlambat. Saya berangkat, Pak. Orang sholat subuh, Pak. Orang sholat subuh keluar, dan buat saya berangkat kerja, Mas. Oh iya, Pak. Saya mau kesembuhan dulu. Oh iya, silakan, Pak. Orang berdoa, saya berangkat kerja gitu. Tapi kan gini, makanya saya bilang, begitu ada di suatu fase, kita kan gak ada kejenuhan, iya, tapi kita cari exit point-nya apa. Jangan terus saya nggak suka nih sama pekerjaan saya nih, begini. Butuh nggak? Ya butuh. Ya sudah gitu. Oke, berarti terakhir gini Bang, gue simpulkan terakhir untuk bagi orang yang dengerin. Sebelumnya gue thank you lo datang ke sini, sharing semuanya. Mungkin terakhir yang bisa gue simpulkan dari yang lo bilang bahwa lo ngerjain semua hal, apapun itu, lo harus bisa menerima bahwa ada sisi buruk, ada sisi positifnya. Di saat itu lo pada sisi positifnya lo nikmatin, oke, take. Tapi di situ sisi buruknya, di situ lo berpikirlah bagaimana lo bisa mungkin menguranginya atau mengatasinya. Tapi lo itu tidak bisa lo pisah-pisah lagi dari semua hal yang sudah terjadi dalam hidup itu. Oke, Bang. Siap. Thank you udah datang hari ini. Sama-sama. Kita bisa ngobrol, bisa ketemu lagi. Semoga juga bisa bermanfaat ke depannya. Siap. Terima kasih, Bang. Thank you.